Orang yang mengaku dirinya beriman, iman aku ya sudah koi jor-joran Pak, ada kegiatan sosial selalu di depan, nopo membantu sesama selalu di depan, salat berjamaah gak tahu mangkat belas, bisa dipertanyakan keimanannya itu. Bahkan diancam oleh Rasulullah itu salah satu ciri orang yang munafik. Ya ora tahu salat, wong jane ya beriman ning ora gelem salat ning masjid Pak. Ya, takutnya apa? Masuk sebagai orang yang dikatakan Rasulullah, jangan-jangan keimanannya itu bukan berlandaskan karena mengharap ridho Allah, yang ditakutkan ngoten. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wabil husan kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil husan kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil husan kepada Bapak Krisna dan keluarga, wabil husan kepada warga Pondok Indah Permai, wabil husan kepada Ibu Eka Widyawati dan keluarga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau menerima sedekah infaknya serta menggantikan rizkinya dengan yang lebih banyak ya Allah, dan berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarganya dari segala keburukan, juga anak keturunannya ya Allah. Semoga dijadikan sebagai orang keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrahli Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang terbaik, syukur yang paling tinggi dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan kita, membimbing kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjaga keimanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita yang ikhlas saat beribadah, hati yang khusyuk, dan mudah-mudahan kita nanti dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah kita sampai saat ini, besok, dan sampai hari kiamat. Karena memang besok ketika para manusia yang nanti meminta syafaat, di saat itulah
tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Teruntuk di hari Jum'ah, maka salah satu yang diisyaratkan Rasulullah SAW pada kita semuanya, banyak sekali rangkaiannya. Salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, ya, agar supaya ya meskipun kita tidak bertemu dengan Rasul, meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, karena kita sering mengucapkan sholawat, maka Allah pun ridho. Maka Allah pun juga membalas kebaikan salawat kita ini. Dalam hadisnya itu 10 kali lipat. Ya, 1 kali salawat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ini yang menghantarkan kita semuanya untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki di kelanjutannya, kemarin terakhir tentang sujud sahwi, ya. Sekarang memasuki keutamaan sholat jamaah, lalu kemudian ada syarat imam, lalu kemudian besoknya mungkin ada masbuk, ya, makmum masbuk nanti bagaimana gitu. Sebelumnya saya akan membacakan satu hadis motivasi. An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah ahlina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya, siapa gitu kan? Maka para sahabat yang mulia bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah, ya, dan orang-orang istimewanya, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, Hakim dan Ahmad, ya. Mudah-mudahan dari hadis ini maka ada beberapa yang dimaksud tentang ahlul Quran bukan orang yang sekedar membaca, bukan orang yang sekedar menghafal, ya. Jadi ahlul Quran yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah, ya, mereka juga yang menghafal, mereka yang membaca, kemudian orang yang paling terpenting adalah dia yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, dengan kita menegakkan sholat berjamaah di masjid, ya, dengan mungkin berbagai macam aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Panjenengan yang pergi bekerja itu kan, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, meskipun pekerjaan yang menumpuk, ya, akan tetapi mungkin dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala waktunya longgar untuk sholat. Karena memang banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan tapi sholatnya, ya, susah, untuk tepat waktu itu susah, ya. Kemarin saya bertanya dengan orang-orang yang pergi ke Jepang nih, alhamdulillah nih ada santri kami yang sudah 1 tahun ini berangkat ke Jepang, Pak, itu dengan tekad dan semangat, ya, aslinya juga rodok deg-degan itu kan. Ini santri lulusan SMA itu kan, kalau bekal keimanan ya masih kurang, ya. Kemudian anaknya bertekad, Ustaz saya pengen, ya, pergi ke Jepang untuk merantau gitu kan. Ternyata di sana juga yang paling mudah itu menjadi
petani Pak gitu. Tapi beda dengan sini ya. Ya itu yang saya tanya, gimana antum untuk sholatnya? Alhamdulillah sholatnya terjaga Ustaz. Saya ini WA-an Pak. Bagaimana untuk sholat Jum'ah? Sholat Jum'ah itu harus berangkat jam 10 Pak, ke pusat kota. Mungkin ada. Dan tidak ada kendaraan kalau di sini mungkin mau pergi ke Syekh Zayed berangkat jam 10 naik sepeda motor atau naik mobil masih memungkinkan. Sana enggak ada, susah mau punya kendaraan tuh, naiknya kendaraan umum. Jadi kalau enggak hafal, tidak bisa komunikasi, tidak bisa membaca dengan bahasa Jepang ya tidak nyampe. Pernah katanya tersesat, wah ras itu Jumatan, bingung gitu. Tetapi di tempat kerjanya itu ya pernah sekali saya bertanya, gimana Ustadz ini kalau saya untuk pergi ke masjid yang di situ didirikan sholat Jumat tuh saya membutuhkan waktu 45 menit. Begitu jauh ya, sangat jauh gitu. Ya sholat dengan kondisi keadaan yang itu kalau memang di situ menyulitkan, mungkin cuaca ya, mungkin bingung ke arah tempatnya. Jadi sholat Jumat itu di dalam hadis memang banyak yang disebutkan. Paling tidak ini yang masyhur ini, paling tidak di satu jamaah itu pendapat Imam Syafi'i itu ada 40 jamaah. Ada yang khotib, ada yang mendengarkan itu 40 jamaah. Tetapi tidak mengapa apabila kalian sulit untuk mencari masjid yang mendirikan sholat demikian, maka engkau boleh mendirikan sholat, cukup yang ada yang khutbah kemudian ada yang mendengarkan, dua berarti ada dua orang pun sudah cukup sah untuk mengerjakan sholat Jumat. Tapi itu dalam kondisi kepepet. Kalau kita ini longgar itu, panjenengan mau sholat ke masjid mana bisa direncanakan. Di Jumat ini saya ke Al-Aqsa, Aqsa ya, kemudian ini mau ke Masjid Zayed, ini mau Masjid Siti Fatimah yang ada di mana tuh bisa. Dan alhamdulillah mungkin jamaahnya atau bahkan di masjid sini aja ya, mungkin terhitung ini kalau dalam satu shop nih, pernah nggak Pak ini jamaah mengira-kira nih, kira-kira satu shop ini ada berapa orang ini? 16. Oh, berarti Pak ya, nanti sudah menghitung ini ya, 16 kali berapa itu ya. Insya Allah kalau sampai luar, sampai penuh ini mungkin 40 orang ya, termasuk anak-anak itu juga dihitung ya. Insya Allah cukup, sudah memenuhi syarat gitu kan ya. Jadi banyak sebenarnya ya untuk apa namanya memungkinkan, cuman tekad kita bagaimana untuk menjaga yang demikian ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, menjalankan perintah, menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Qur'an. Mereka mengatakan ya, Al-Qur'an mengatakan halal, halal ya, dia juga mengatakan halal. Al-Qur'an mengatakan itu haram, kemudian haram. Kemudian menjauhi sesuatu yang sifatnya subhat, meragu-ragukan ya, enggak ada nggih di dalam hukum niku niki nek gila haram ya. Pun nanti ngertos entong entongnya apa ya? Kepompong Pak, kepompong itu kalau kalau musimnya itu saya pernah lewat mana ini, Jepara atau mana ini, di pinggir-pinggir jalan itu ada ibu-ibu penjual entong. Jadi ada tulisannya tuh satu gelas itu bisa 80.000 Pak. Saya itu iki ngalahke kopi neng kafe gitu. Ya, entong padahal nek bahasane napa nggih nek kepompong ya. Itu orang bilang tuh, oh ini banyak yang nyari. Entah entong jowar ya, kepompong dari pohon jowar atau kepompong yang dari pohon jambu mete. Kalau di tempat kami Wonogiri itu jambu mete Pak. Ya, di jambu mete itu ada ulat. Nanti kalau musimnya itu habis, daun itu sampai habis. Kemudian dari ulat itulah nanti kemudian muncul kepompong. Ya, di sini kan kalau ditanya, piye Pak hukum fikih Pak? Budrek njawab wong desa ya Pak gitu. Ya, kalau kamu hukum asalnya ya tidak boleh gitu kan. Ya, entung. Tapi kemudian muncul pendapat jenenge ten Indonesia ini, fikih itu selalu seperti itu. Nek gila haram, nek ora gila halal.
penak men ya hukume. Ya. Lho kok maem babi ya mboten gila Pak Ustaz. Lho iki rusuh kalau hukume ngoten niku Mas. Wassalam ya. Syariat tidak tegak nanti ya. Tapi kita menghargai itu. Kita menghargai saja. Tahu hukum asalnya udah selesai. Oh ini hukum asalnya demikian. Maka ada yang dikatakan yang demikian itu bagaimana? Bolehlah kalian kita mengucapkan subhat. Wah. Subhat Bang ya, bagi kita orang yang beriman yang memiliki dasar, maka subhat itu lebih baik ditinggalkan. Meninggalkan barang yang subhat sehingga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mengambil hukum kebanyakan di masyarakat. Nah, ini banyak yang makan berarti boleh. Banyak yang makan lah. Mungkin nek ngoten ya tergantung kita tinggal berarti ya. Orang kebanyakan makan daging babi lah ini banyak yang jual eman-eman Pak Ustaz nek mboten dibeli. Aduh. Nah, ini ya gimana ini kan? Syekh Muhammad Fuad Abdullah Baqi berkata ahli Quran yaitu orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Tapi di catatan beberapa ini saya membaca salah satu buku yang ditulis oleh Ustadz Adi Hidayat itu kan. Itu di situ ada motivasi Quran. Menurut beliau, siapa ahlul Quran? Satu. Ya, kata beliau orang yang membacanya. Gitu. Kemudian siapa ahlul Quran yang kedua? Mereka yang mengajarkannya. Ya, sing moco, ya, berarti sing tilawah, orang yang mengajarkannya, kemudian orang yang belajar membaca, itu tuh juga termasuk ahlul Quran. Juga ditambah tadi itu mereka yang menghafal, kemudian orang yang mengamalkannya, kemudian orang yang mendakwahkan Quran tersebut. Ya, jadi ada 5 gitu. Jadi termasuk orang yang membaca, mungkin level kita semuanya membaca. Sementing ono Quran nek santri-santri Demak niku sanjang nek mriki jenenge napa? Pas poso niku maos bareng-bareng niku namine napa? Tadarus. Tapi nek ten mriku mboten tadarus. Nek mriku niku celukane itu deres, Pak. Ya, deres Quran. Daerah Kudus Demak itu sanjang teman saya kok kira deres apa deres ya ternyata itu membaca. Kalau kita ini di sini kan istilahnya aja deres Quran itu istilahnya maos Quran. Maka ini saya pesan kepada santri-santri, salah satu cara kita dekat dengan Al-Quran itu ya menghafal, salah satunya. Tapi bukan ketika setelah selesai menghafal itu berarti tugas kita selesai, tidak. Nah, berarti ketika orang yang sudah menghafal itu otomatis dia membaca itu akan lebih mudah dan minim sekali melakukan kesalahan saat membaca. Tujuannya sebenarnya itu dari menghafal itu. Yang lain tidak ada ya. Kalau ada tujuan yang lain setelah menghafalkan Al-Quran itu pasti nanti ke dunia, biar dapat beasiswa, mungkin kedokteran, ya mungkin ke IIM itu berapa murah itu sampai berapa persen gitu ya. Jadi bisa kuliahnya gratis, bahkan yang hafal 30 juz itu bisa kuliah gratis. Saya dapat info dari santri saya, ini adiknya di sini, betul hafal 10 juz nanti dapat beasiswa berapa persen, 30 juz sampai berapa persen itu. Betul, rektor UGM itu juga menyampaikan beberapa kali saat saya ikut seminar tuh, kalau ada santri panjenengan yang bisa hafal 30 juz nanti bisa mengajukan beasiswa. Luar biasa, itu bonusnya ya, bonusnya bagi para penghafal Quran. Bahkan bisa kita ke luar negeri, mungkin Yaman, mungkin Madinah, tapi seleksinya ketat, Pak ya. Kemarin ada yang mengatakan cita-citanya pengen ke luar negeri, tapi pendidikannya bermasalah, Pak. Pendidikan contoh mungkin dari SD, SMP, SMA-nya itu ambil paket ya, kemudian mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, mau ambil S1 di Madinah, karena itu paket akhirnya tidak terbaca, tidak terakui ya. Nah, ini nanti bagi Bapak Ibu yang panjenengan memasukkan
putrane ke pondok pesantren manapun itu kan, tolong juga dilihat legalitas untuk pendidikannya sudah resmi di bawah pemerintah Republik Indonesia atau belum. Kalau belum, mohon dilihat kembali sehingga nanti ketika untuk melanjutkan pendidikan keluar tidak terjadi masalah. Karena itu sangat susah, ya, umurnya sudah ini. Jadi kalau dilihat dari pengetahuan ilmunya luas, dia lulusan pondok bisa membaca kitab gundul gitu kan. Cuman karena legalitas pendidikannya ini tidak, mungkin belum punya izin atau bagaimana, nah, sehingga akan menghambat. Ini mau pergi ke Yaman, wah kendalanya ya ini tadi legalitas pendidikannya. Ini mohon gitu. Jadi masya Allah, dengan kita dekat dengan Al-Quran itu kan, lalu kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, banyak bonus yang didapatkan Pak. Mungkin dari keluarga kita yang biasa berbicara panas ya, kalau dalam bahasa orang awam tuh, Pak ini rumah ini kok rasanya panas nih, mohon bagaimana bisa untuk mendinginkan suasana itu kan. Ya dipel Bu. Boten. Jadi dengan di situ digunakan untuk beribadah. Salah satunya caranya untuk mendinginkan suasana yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an nanti akan menghiasi rumah-rumah kita. Itu mungkin biasa membaca di ruang tamu, biasa membaca di kamar, biasa membaca di teras rumah dan sebagainya. Sehingga rumah kita ini terasa nyaman, ya adem kalau dalam bahasanya. Ya, meskipun aslinya panas, cuman rasa orang yang menempati di dalam itu penuh dengan keharmonisan. Mungkin keluarganya jadi harmonis, ya tidak ada masalah, Allah melindunginya dan sebagainya. Ya, inilah dengan Al-Qur'an akan merubah kehidupan kita. Ya, bukan kita yang merubah itu, tapi Allah yang akan merubah. Ya, kalau Allah sudah merubah, ya manusia bisa apa gitu kan. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena memang dikatakan di dalam hadis tadi, Allah mempunyai keluarga di dunia. Ya, jawaban dari Rasul, siapa mereka ya Rasul? Para ahlul Quran. Gitu. Nek mungkin dari beberapa hal kemarin itu wonten yang terkena permasalahan di perpajakan, Pak. Ini ada perpajakan motor napa mawon itu. Setelah diurus macam-macam lewat jalur itu nyun ngapunten nggih. Ya bukan ribet sebenarnya, karena memang prosedurnya gitu, harus ke sana ke sini sudah selesai. Ya. Ternyata telepon, "Duh, ini panjenengan." Taunya kontak saya mau sing ngerjakne anak biasa itu beres, Pak. Itu keluarga, Pak. Baru keluarga di dunia gitu kan. Dengan kesulitan kalau pernah kehilangan mengurus kehilangan surat-surat nih, ada STNK, kemudian KTP, macam-macam yang ada di situ, ada SIM, hilang, repot Pak. Wah, mau ngurus satu aja sehari nggak selesai. Ya, tapi setelah selesai, ini saya ngambil, saya ketemu dengan kenalan. Loh, panjenengan Pak? Ya, mau tahu jenengan WA saya pun ngertos. Wah, saya juga nggak tahu. Mungkin diselesaikan, mungkin gampil, tinggal nunggu. Ya, mau dilewat pos nopo bisa selesai, masya Allah. Ya, itu baru keluarga di dunia. Tapi bagaimana kalau kita jamaah sekalian yang mempunyai keluarga, ya di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing kita, masya Allah. Pastinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kalau panjenengan sami yang dengan kesibukannya masing-masing ini tidak meninggalkan kebiasaan baik kita nek mriki tadarus, ya deres Quran, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu ruku, meskipun nek keyakinan nih saya di masyarakat nih mengajarkan tahsin itu menyampaikan, Pak, sebaiknya membaca Quran itu bagaimana? Nek menurut pendapat para guru-guru kita, deres Quran itu lebih baik itu yang diikuti adalah ruku. Soalnya dalam satu ruku itu orang membaca satu tema, ya, atau satu bab ibaratnya. Nah, nek mampu itu kan. Lalu tidak mampu bagaimana? Bisa mampu nih. Itu lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Membaca satu ayat mungkin ba'da maghrib. Saya kira dengan waktu yang sibuk kita ini, satu ruku itu insya Allah bisa.
Ya, diistiqomahkan, nek pagi tidak selesai mungkin diselesaikan ba'da maghrib. Ya, insya Allah jangan sampai terlepas sehingga kehidupan kita ini betul-betul ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diewai, Pak. Jadi kalau kita merasa dengan kemampuan kita lah kita akan berhasil, kita akan selamat, itu salah kalau keyakinan seperti itu. Ya, tetapi semuanya itu ya ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harapannya selalu melibatkan urusan apapun ya nopo mawon itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mungkin diparingi gampil, diparingi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan di pembahasan bab kitab Minhajul Muslim kita, yaitu tentang sholat berjamaah. Kemudian pas banget nih temanya itu hukum sholat berjamaah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa hal. Ya, ada hadis yang menyampaikan keutamaannya, juga beberapa ayat dari Al-Quran itu kan. Demi yang jiwaku yang ada dalam genggamannya, sungguh aku ingin sekali menyuruh untuk didatangkan kayu bakar kemarin ya, lalu dinyalakan, kemudian aku menyuruh untuk didirikan sholat dan dikumandangkan azan, kemudian aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang banyak, kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, kalau kita mendengarkan hadis Rasul ini, ya mestinya Nabi loh, Nabi bisa menyampaikan seperti itu kan, keutamaan yang luar biasa, gitu. Nek membayangkan sesuatu yang sulit, saya pernah ditanya, bagaimana kehidupan orang yang beriman di dunia itu? Kehidupan orang yang hidup di dunia itu ya mereka dalam keadaan susah. Orang penak kabeh, Pak. Diken salat 5 waktu niku asline orang tuh menjawab orang penak. Ya, diken maca Quran ora penak. Ya, itu sik penak layah-layah, sik penak nyantai-nyantai gitu kan. Orang bersedekah mboten penak, harus berkurban. Tapi orang yang beriman itu menyampaikan kenapa mereka mengerjakan sesuatu hal yang tidak mengenakkan bagi mereka. Karena orang yang beriman ini tahu apa yang dikerjakan, sholat, ya, zikir, sedekah, mungkin rangkaian ibadah sholat malam, sholat duha. Ya, mereka mengetahui bahwa di situ ada keutamaan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya nanti di akhirat. Nek mboten ngertos niku ya mbok diken salat mungkin kula tumbaske mobil emoh, panggah emoh. Ya. Pokok kalau Allah Subhanahu wa taala niku dereng maringi hidayah, diiming-imingi napa paling mangkat ya ming pisan niku tok mergo pekiwuh mungkin saged. Ya, muga aku sing ngejak koncoku ya. Itu pernah ya. Ini dulu saya punya adik pondok, sudah lama Pak, sudah 7 tahun 8 tahun tidak ketemu gitu kan. Itu bukan lulusan tapi jebolan itu kan. Ya, saya di masjid itu tiba-tiba ada kakak saya gitu kan, saya sedang merujaah itu di apa jenenge dipanggil, wah di rumah ada tamu dari Ponorogo, aduh men tamu nih gitu kan. Akhirnya saya juga buru-buru pulang. Ya, kasihan mungkin dari jauh sudah menunggu lama, saya pulang ikut kakak. Saya kepanggih niku Pak. Itu sudah menjelang asar ya. Saya masih ingat betul itu mungkin sekitar jam 2 atau setengah 3. Karepe kula niku kan duhur sampai asar niku, wah ini sisan wae nang masjid, nanti gak usah pulang-pulang itu karena memang waktu itu ya mungkin musim liburan itu, daripada pulang ya nggih napa ya mending target murojaah gitu. Akhirnya saya pulang, saya dengan suaranya itu ingat Pak, tapi jenenge sopo gitu, iki sopo itu ya. Ternyata waktu itu ya dia yang cerita ya,
Mas jenengan mesti lali kalih kula. Ya, yo genah lali, tapi aku kelingan. Ya, ya, saya dulu santri sing beling. Ya. Jadi waktu itu kan lepas, wah panas Mas. Itu udah mungkin dari mana saya nggak tahu, dia dengan teman-temannya Pak, dengan teman-temannya, dengan mugenya. Ya, karena habis dari saya dengar tuh terakhir keluar habis itu ke Thailand atau mana itu dengan mugenya berbaris di depan rumah itu, wah motor gede-gede itu Pak. Intinya habis main gitu kan. Ya, saya salaman. Jadi lepas baju di sini banyak tato di tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, artinya ya mungkin dengan masa mudanya wah bangga. Ya, saya sudah punya ini dan sebagainya cerita. Ya, akhirnya di situ ya ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Sampailah waktu asar. Wah, udah asar ya. Yuk sholat dulu yuk. Yuk selesai. Akhirnya jalan. Ya, ono sing nggo kathok cekak. Saya bingung. Loh, kene salat ora? Oh, ding salat ki kudu nganggo kathok dawa ya. Aku ya heran, Pak. Wah, iki piye jane? Ya, maksudnya saya wis tak ambilkan sarung, saya pinjami. Ada beberapa yang enggak pakai sarung, ada mereka yang pakai celana, yus silahkan berangkat sholat. Ya, tadi pulang, ya cerita habis sampai rumah itu kita ngumpul lagi. Ya sebelum pulang itu dia bilang, alhamdulillah sudah sekian lama tidak sholat, sekarang saya sholat. Wih, bocah piye? Ya saya itu heran dengan teman-temannya, dengan wah nek jenengan mungkin Mbak, tetangga saya itu sampai menanyakan, Bu, ini motor banter suaranya kok ngendi Mas? Bu niku rencang tebih ya kalau sancangi itu. Jadi enggak enak masuk kampung desa itu nak dengan suara motor mugi itu kan nggih banter banget nggih. Semua orang tanya tuh, wis rasah numpak motor ya, mlaku ya nang masjid. Wah, aduh ora Mas. Wis penting mlaku jalan ya. Ya, jadi mau berangkat tuh saya udah feeling iki arep ndelok masjid tok apa meh salat tenan iki lho ya rada. Ya salat yo nggo kathok dawa, nggo sarung apa ora? Dolan ya orang nggo sarung Mas, wis tak sili sarung. Itu ada 4 atau 5 orang itu, ada 3 motor. Ya, waktu itu saya juga heran, ya Allah. Ya, ternyata bisa Pak. Dia bilang dengan PD-nya bilang gini Pak, alhamdulillah wis suwe ra salat, ya saiki iso salat. Berarti kan ini jenengan saged nyandai, berarti selama menghilang itu kan salate mbuh ya. Mbuh niku mungkin mulih salat melih napa mboten, saya juga heran. Saya pesen sak nakal-nakale kowe ya. Mas iki ngomong aja sampai ninggalno salat. Kuwi niku pedomane. Wis semati sak wayah-wayah salatmu aman, insyaallah amalanmu kabeh iso dadi aman. Nek lali piye Mas? Nek lagi lali ya. Ternyata juga memakai Pak, Masya Allah. Saya juga pernah memakai. Ya, sekarang tuh kan orang minum nggih, mboten seneng orang minum. Napa? Senenge nggih napa nika? Sabu. Ya, sekarang wis ngetren wong sugih gitu kan. Memang anaknya orang kaya. Dulu waktu saya terkenal tuh di Pondok Mawon ya, karena waktu itu saya SMA, dia itu masih SMP kelas 2, 3 itu kan enggak begitu saya enggak begitu kenal dengan angkatannya, tapi dia tahu saya gitu. Ditanya, wah, betul saat dijenguk itu mesti teman-temannya dibagi makanan. Wah, ini banyak loh Pak ya. Bukan satu angkatan itu ada 60 nek SMP, kemudian SMA kan santrinya bos. Saya juga nggak mengingat maksudnya dengan angkatan, Masya Allah itu di angkatan saya itu kamar diparingi snack kok. Wah, ini berarti ya beda ini ya, Masya Allah. Tapi beliau masih ingat gelem dolan semenjak itu sampai sekarang tuh mungkin ada 10 tahun. Saya nggak tahu itu kemana gitu kan, saya juga nggak begitu ya. Sekarang tuh saya mikir, oh iya ndek men kok ya bisa ke rumah, dia dapat alamat saya dari mana saya nggak tahu, tiba-tiba banyak orang di rumah gitu kan, Masya Allah ya. Tapi dengan motivasi itulah ya kadang-kadang
memang butuh harus ditegakkan. Kadang-kadang kalau kumpul dengan orang yang begitu kan justru kita yang mengikuti, Pak. Seperti tren buka puasa. Ya, orang yang mengadakan mungkin alumni apa jenenge reuni itu kan tempatnya macam-macam. Saya itu susah, Pak, diajak buka puasa. Saya yang pikir enggak aku sholatin nondi gitu kan. Kadang kan maghrib dengan isya itu kan pendek waktunya itu. Kadang-kadang mereka yang mengadakan acara, yo bukan kita tidak mau datang ke acara reuni mereka, teman-teman lama mungkin teman-teman SMA, teman-teman kuliah dan kadang-kadang yang membuatnya dipikir gitu. Kadang-kadang kalau mereka membuat acara tuh di tempat yang di situ susah untuk mengerjakan sholat. Wah, ini susah banget, Pak. Iki teko orang, ku nek teko sholat maghrib. Kadang-kadang di setting, Pak, tekone engko bar maghrib atau mungkin sudah ya apa dijamak dulu dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita yang susah, gitu kan. Kemudian hadis yang lain di keutamaannya, apakah kamu dapat mendengar suara adzan? Ini dulu ada sahabat Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasul. Orang itu menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Padahal Ibnu Mas'ud itu adalah seorang yang tidak bisa melihat, rumahnya jauh, ya. Yang dianggap jauh itu lebih dari 40 rumah dari masjid ini. Ya, mungkin ke timur sana 40 rumah. Orang yang tidak bisa melihat menghitung mawon. Etane niku, etane mriko sampai 40 rumah ketoke tekan baksone Pak Muslim niku. Ngertos Pak? Baksone Pak Muslim etan. Nah, sampai sana mungkin ya padahal sebelum-sebelumnya ada masjid nggih. Tapi kan 40 rumah itu jaraknya sekian itu. Padahal tidak bisa melihat. Ditanya, apakah kamu masih bisa mendengar adzan? Masih ya Rasulullah. Wajib datang. Wah, angel nyebrang. Orang yang tidak bisa melihat melewati seberangan, wah angel, Pak. Kapan tekone, Pak? Ya, susah. Aku telah mengenal golongan kita. Di hadis yang lain, tidak ada orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah melainkan orang munafik. Nah, niki jangan sampai ini kita dicap ini. Yang dikenal kemunafikannya, sungguh ya ada seorang yang mendatanginya sholat berjamaah dengan kondisi dituntun, dipapah. Ini Kanjeng Nabi saat akhir hayat beliau, sebelum beliau wafat itu datang ke masjid itu tidak bisa untuk jalan. Ya, dipapah, harus dipapah 2 orang. Oleh 2 orang laki-laki sampai dia ditempatkan di sop, nanti diterke ning nggone sop. Ya, itu kata Rasul, bagaimana keadaan yang seperti itu? Wajib datang. Ya, kecuali wis orang sadar, nah itu baru tidak mengapa, ya. Atau ada udzur yang lain, hujan deras, ya banjir bandang, lagi boleh tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Atau mungkin yang terlanjur, ya mungkin di sini belum pernah itu kan, karena rumahnya dekat dan ada fasilitas mantol, nganggo payung, ya mungkin tidak hujan, mungkin orang anti banjir banget lah, ya. Kemudian kalau sampai seperti itu, maka disunahkan untuk mengerjakan jenenge nek panjenengan pun nanti mireng jamak mator. Jadi sholat jamak karena hujan. Mungkin kita sholat maghrib di masjid ini udan terus banget, Pak. Ya, kira-kira mulai apa jamak? Mulai cedak mriku. Ya, berarti pulang dulu. Ya. Tapi sebenarnya di situ ada, kalau kita ingin mengerjakan sunnah, ya paling tidak kan sunnah itu bisa dikerjakan sekali seumur hidup, biar kita menjadi saksi bahwa pernah mengerjakan sunnahnya Rasul, meskipun itu hanya menjamak sholat. Ya, pun nanti sampai saat ini ada yang belum pernah menjamak sholat sama sekali, bapak-bapak sudah pernah ya, ibu-ibu? Pernah. Jadi jangan sampai menjamak sholat. Jadi pun tahu mireng Ustaz, tapi kula mboten mantep niku nek sholat dijamak. Kalau misalnya sholat dijamak tidak mantap, nggih sholate tidak usah qosor, ya. Jadi papat, ya mungkin nek zuhur kali asar ya papat. Jadi panjenengan mulainya dari situ. Itu sudah termasuk mengerjakan. Justru ketika seseorang niku sebenarnya dalam keadaan sulit, mungkin safar, mungkin pergi jauh napa di tempat yang jauh dengan masjid dan sebagainya, panjenengan tidak mengambil rukhsah tersebut, ya justru akan menyulitkan
dirinya sendiri. Pokoknya tidak menjalankan sunnah apa yang disunahkan Nabi niku angel dhewe, Pak. Ya, kemerungsung rasanya itu. Tapi nek sudah jam mungkin panjenengan dari sini katakanlah nek jarak mungkin kalau di dalam hadis fikih itu banyak menyebutkan yang penting orang itu keluar dari daerahnya, mungkin dari Sukoharjo keluar mungkin ke Karanganyar itu sudah boleh menjamak. Panjenengan jamak di sana. Ya, panjenengan jamak di sana. Nek mboten mantep, oh iki waktunya mungkin pas zuhur asar lurur mosok salat tok loro-loro ora krasa piye mosok ya, dan ya akhirnya dikerjakan tidak usah kosor ya 4 rakaat zuhur karena perginya nyantai, jadi tidak kemerungsung, mungkin tidak dengan rombongan, itu keluarga mobil sendiri itu kan boleh panjenengan menjamak di situ, tidak perlu tidak dikosor juga tidak apa-apa. Tapi nek panjenengan tuh pengen ya sesekali mosok jamae ora dikosor ya, sesekali kita kosor. Ya, berarti nek maghrib kalih isya maghribnya jadi pinten, Pak? Oh, tetap 3. Maghrib jadi 1,5 tadi. Wah, piye 1,5 salate. Ya, salame pas duduk di antara 2 sujud lah, mboten. Ya, jadi maghrib isya, maghribnya tetap ya mboten saged dikurting nek maghrib, Pak. Isyanya bisa dikurangi. Ya, isyanya bisa dikurangi 2. Bukan berarti terus duhur asar, duhur dadi loro, asar dadi loro bisa. Berarti maghrib bisa, maghrib dadi arti kurangi setengah ya piye. Berarti 1 rakaat setengah ya ndak bisa. Maghrib tetap 3 gitu kan. Masya Allah, ini begitu pentingnya. Justru kalau kita dalam keadaan yang sulit seperti itu, lalu kemudian kita mengambil rukhsah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita malah mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah. Ya, dalam perjalanan bagaimana? Bisa mawon dalam perjalanan sesuai dengan naik kendaraan umum ya tidak bisa berhenti ya, sholat di atas kendaraan boleh ya, tayamum dan sebagainya. Ya, saya pernah, Pak, kemah asatidzah, yaitu saya masih ingat tuh, memang dari beberapa pondok pesantren itu melakukan ndaki Gunung Lawu, yaitu etok-etok nggih. Jane mboten kuat kula sakniki nek ditawari lagi Ustaz ndaki Gunung Lawu. Siap, saya mengantarkan sampai pintu gerbang Cemoro Sewu. Setelah itu kula tak tilem ten nggih masjid mboten napa-napa. Nek kon munggah pun nyerah, Pak. Jadi kalau dulu masih semangat Gunung Merbabu, Gunung napa mawon waktu itu. Nah, sekarang wis ya mungkin bisa dipaksa itu bisa munggah tekan gunung ya, turun lagi praine 3 dina awake lara kabeh malah mboten saged aktivitas ya. Tapi pernah saya mendaki dengan perkumpulan beberapa asatidzah itu sampai atas. Itu kan berwudu itu ada beberapa cara. Mungkin yang diajarkan oleh para guru-guru kita, beliau ada Abuya yang guru fikih itu, ada kemudian Buya Yahya, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahkan dengan satu botol kecil itu aqua ya, ukuran itu bisa untuk berwudu. Nah, dalam keadaan susah air itu boleh bisa, apalagi yang ukuran tanggung itu bisa. Apa meneh sing rada gede meleh itu luwih bisa meleh. Tapi nek adanya dengan air, berarti kalau kita membawa air minum berarti masih ada air untuk bisa bersuci. Lah pripun nek wudu ora ngombe, nek ngombe ora wudu. Ya berarti ngambil tayamum. Ya, apakah di situ ada embun? Kalau dengan embun bisa lebih baik dengan embun. Ya, jadi ditempel-tempel lengket daun itu diusap. Ya. Lalu anggota yang diusap bagaimana? Bagaimana berkumur? Ya, ini digunakan saat kepepet itu berarti hanya mengamalkan rukun wudunya saja. Jadi langsung muka, mengelap tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, belum lagi nanti ada khuf. Nek ngangge sepatu nek dilepas dingin, nek di gunung dingin ranjamak, Pak. Ya, pun mboten cocok ya. Ini kan maka banyak sekali orang yang mendaki gunung itu di atas hipo napa niku kehabisan itu kan nglinglung Pak. Jalan kalau tidak diarahkan nanti bisa tersesat di situ kan.
Masya Allah kalau memang betul fisik ya naik gunung itu memang betul-betul harus siap dari beberapa hal. Kemudian yang kedua nggih. Niku wau saya sampaikan satu poin saja karena banyak sekali tentang keutamaannya, yaitu tentang pahala sholat berjamaah yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah. Ya, sholat berjamaah itu lebih utama. Jadi nek sholat berjamaah itu sampai derajatnya 27 derajat. Nek kiambaan hanya mendapatkan satu saja. Niku nek sah. Nek mboten sah, wallahu alam bishawab. Berarti hanya tercatat sebagai orang yang pernah mengerjakan sholat saja. Apakah mendapatkan pahala? Ya tentunya mendapatkan. Ya sesuai dengan kadar keimanan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak nek pahalanya berapa Ustaz? Ya Allah yang Maha tahu. Kalau ditanya kula salat ten griya niku pun wudu, bar wudu niku kula ndikiran maca salat ping 100, maca astagfirullah ping 100. Niku napa saged nggih nambal? Tidak bisa. Keutamaan salat berjamaah itu arep diganti kalih napa men ndak bisa. Ya, padha mawon. Ya, makanya sungguh sangat merugi ya, kalau kita tidak bisa menghadirkan diri kita yang beriman mengaku. Maka ancamannya tadi di awal kan, orang yang mengaku dirinya beriman, iman aku ya sedekah jor-joran Pak, ada kegiatan sosial selalu di depan, napa membantu sesama selalu di depan, salat berjamaah gak tahu mangkat belas, bisa dipertanyakan keimanannya itu. Bahkan diancam oleh Rasulullah itu salah satu ciri orang yang munafik. Ya ora tahu salat, wong jane ya beriman ning ora gelem salat ning masjid Pak. Ya, takutnya apa? Masuk sebagai orang yang dikatakan Rasulullah, jangan-jangan keimanannya itu bukan berlandaskan karena mengharap ridho Allah. Yang ditakutkan ngoten. Ya, kalau dilihat saya Pak tiange jamaah ten masjid nggih aktif. Mboten tahe ketinggal niku piye gitu. Jadi menjadi ciri yang pertama kali niku nggih. Jadi makanya saya itu menekankan ke santri, sayang banget Mas jogon sholat jamaah kowe sesuk nak nang jaba ya, kowe kerja nang jaba dengan aktivitasmu yang baru, dengan kesibukanmu yang baru, mungkin kowe kuliah nganti kowe ninggalke sholat jamaah sing wis terbentuk 6 tahun kan, jangan sampai nek saged. Pedoman pertama, nek apalanmu lali sing nanggung awakmu dhewe, tapi nek sholat jamaah iki lali ya ini musibah besar, ya musibah besar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan masuk kepada orang-orang yang dicirikan Nabi, yaitu khawatirnya adalah masuk kepada kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk menjaga keimanan ini sampai akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.